Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak ibu semua? Sehat ya? Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita lanjut materi kegiatan 1.3 operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sekarang kita perhatikan perkalian bilangan bulat. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Nah, nanti kita akan perhatikan apakah operasi penjumlahan pada bilangan bulat itu sifat-sifatnya sama atau tidak dengan sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Baik, sekarang kita lihat contoh. Pernahkah kalian melihat resep dokter seperti ini ya? Ini resep dokter. Nah, resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Yang mana maksudnya 3 kali dalam 1 hari? Ini dia. Ya, 3 dikali 1. Berarti kalau kita minum obat biasanya pagi 1 tablet, siang 1 tablet, malam 1 tablet. Ya, ini dia. Dengan kata lain, 3 kali 1, ini maknanya 1 tablet di pagi hari, 1 tablet di siang hari, 1 tablet di malam hari. Baik, kita lanjut ya. Kita lihat contoh berikutnya. Satu gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, ini dia ya. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi, ini satu gedung ini tingginya 6 meter. Ini 6 meter, ini 6 meter, 6 meter ya. Nah, satu gedung tingginya 6 meter. Nah, kita disuruh tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Berarti di sini kita bisa menggunakan berapa lantainya ya, dan berapa tinggi satu gedung. Jadi lantainya ada 5 lantai dikali tinggi gedung ada 6 meter. Jadi 5 dikali 6 atau bisa juga dengan, nah ini dia ya, 5 dikali 6 atau bisa juga dengan 6 ditambah 6 ini dia. 6 ditambah 6 ya, ini dijumlahkan ya. Kemudian jumlahkan lagi. Ya, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, ini dia ya. Tambah 6. Nah, ini hasilnya adalah 30. Baik, kita lanjut. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Nah, ini tidak termasuk potongan dan bunga bank diabaikan. Dia tidak termasuk potongan dan bunga. Jadi hanya tabungannya saja ya, karena bunga bank kita belum pelajari. Nah, di sini kita bisa melihat dulu Endang menabung setiap bulan itu 500. Nah, berarti selama 7 bulan berapa tabungannya? Berarti permasalahan ini bisa kita lihat ya. Jadi selama 7 bulan, tabungannya setiap bulan 500, maka 500 ditambah 500 ditambah 500 selama 7 kali ya, 500 sama 7 kali, maka hasilnya adalah 3.500.000. Nah, di sini berarti perkalian ini adalah bisa kita katakan penjumlahan berulang ya. 500.000 ditambahkan sebanyak 7 kali. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini kita jumlahkan hasilnya adalah 3.500.000. Baik, kita lanjut. Contoh berikutnya, ketika memasuki musim dingin, suhu di Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pukul 18, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Tentukan suhu ketika pukul 24 waktu setempat. Nah, di sini 1 jam
itu suhunya turun 2 derajat Celcius. Kalau turun artinya seperti pada garis bilangan ya. Nah, di sini titik 0, garis ini negatif 1, ini adalah negatif 2. Jadi turun artinya adalah negatif 2 ya. Nah, jika pada pukul 18 suhu di sana 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24. Jadi untuk melihat dulu, kita cari dulu selisihnya dari 24 dikurang 18. Berapa jam suhunya turun ya, gitu ya. 24 per 18 ini adalah 6, berarti suhunya adalah turun selama 6 jam. Ya, selama 6 jam. Nah, setiap 1 jam suhu turun, berarti suhu turun sebesar negatif 2 selama 6 jam. Nah, artinya berarti 6 dikali negatif 2. Atau negatif 2 dikali negatif 2 ditambah negatif 2, ditambah negatif 2 sebanyak 6 kali. Ya, nah ini hasilnya adalah negatif 12 ya. Kemudian selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius, maka ditulis adalah negatif 12 derajat Celcius. Nah, jadi suhu di Eropa ketika pukul 24 adalah suhu awal mula-mulanya 10 ditambah penurunan suhu selama 6 jam, maka hasilnya adalah 10 ditambah negatif 12 adalah negatif 2. Jadi suhu di Eropa pada pukul 24 adalah negatif 2 derajat Celcius. Baik, kita lanjut. Nah, berarti dapat kita simpulkan di sini adalah A dikali B sama dengan B, penjumlahan B sebanyak A kali ya. Ataupun penjumlahan A sebanyak B kali. Nah, ini adalah penjumlahan berulang. Jadi perkalian itu adalah sama dengan penjumlahan berulang ya. Di sini kita lihat misalnya contohnya 2 dikali 3 ya. Nah, di sini bisa yang pertama kita lakukan penjumlahan berulang. 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini hasilnya adalah 6. Kemudian 2 dikali 3 juga bisa kita lakukan. 3 ditambah 2. Maaf, 3 ditambah 3. Maka hasilnya adalah juga 6. Jadi ini sama saja ya. Karena tadi, atau kita lihat sekarang untuk sifatnya. Berarti ini kalau misalnya sama, berarti ini adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Ini berlaku pada perkalian gitu ya. Nah, di sini pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif. Nah, ini dia ya yang barusan Ibu katakan, asosiatif, pengelompokan, dan distributif, penyebaran. Nah, di sini kita bahas dulu sifat yang pertama itu sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, contohnya bagaimana? 4 dikali 5 misalnya ya, 4 dikali 5 ini sama dengan 5 dikali 4. Nah, kita lihat hasilnya 4 dikali 5 adalah 20 ya. Kemudian sama dengan 5 dikali 4 juga 20. Ya. Kemudian yang kedua sifat asosiatif atau pengelompokan ya. Ini yang diselesaikan adalah di dalam kurungan terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. A dikali B. Misalnya di sini A-nya ada 2, B-nya misalnya ya, misalnya B-nya 3, C-nya 4. Nah, sekarang kita masukkan ya. A dikali B dikali C. Ya, A dikali B dikali C, maaf. Oke. Kali C sama dengan ya A dikali B dikali C. Nah, ini kita kurungkan ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu dalam tanda kurungan. A dikali B. A-nya adalah 2 dikali 3 ya. Nah, seperti ini.
dikali C-nya 4. Sama dengan A-nya di sini 2, kemudian dikali B-nya 3, dikali C-nya 4. Apakah ini hasilnya sama? Ya. Nah, kalau sama berarti sifat asosiatif ini juga berlaku pada perkalian. 3 dikali 2 di sini 6, ya. Kemudian dikali 4. Nah, di sini 2 dikali 4 dikali 3 adalah 12, maka hasilnya 6 dikali 4. Ini 6 dikali 4, 24. Kemudian 2 dikali 12 juga hasilnya 24. Baik. Nah, jadi sifat asosiatif ini berlaku juga pada perkalian bilangan bulat, ya. Selanjutnya adalah sifat distributif pada perkalian, ya. Perkalian sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini A dikali B tambah C. Nah, ini artinya adalah A dikali B ditambah A dikali C. Ini dia. A dikali B tambah A dikali C. Nah, selanjutnya perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini A dikali B dikurang C. Maka ini adalah A dikali B, kemudian dikurang A dikali C. Nah, ya, ini dia. A dikali B min A dikali C. Atau kurang A dikali C. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat untuk mengecek sifat-sifat ini, kita lihat tabel berikut, ya, tabel di bawah ini. Nah, ini dia. Ada A, B, dan C. Nah, di sini pada tabel ini, tabel yang pertama adalah A dikali B, tabel kedua B dikali C, dan seterusnya ini coba dilihat, ya. Kemudian A itu nilainya 1, B nilainya 5 untuk nomor 1, dan C nilainya 4. Jadi di sini coba kita kalikan, ya. Caranya adalah kita buktikan dulu A dikali B, maka di sini 1 dikali 5, ya. 1 dikali 5. Nah, berarti di sini B dikali A, 5 dikali 1. Ini hasilnya adalah 6. Ini juga hasilnya 6. Nah, kemudian A dikali B dikali C. A dikali B dalam kurungan A 1 dikali B adalah 5. B 5, kemudian dikali C 4. C 4. Maka hasilnya adalah 1 dikali 5, 5 dikali 4, 20. Nah, kemudian B dikali C. Di sini B-nya adalah 5, C-nya adalah 4. Jadi 5 dikali 4. Nah, baik. Selanjutnya A dikali B dikali C. Ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Maka di sini A-nya adalah 1 dikali B-nya 5, ya. B-nya 5 dikali C-nya 4. Maka 5 dikali 4, 20 dikali 1. 1 dikali 20, 20. Nah, seperti ini, ya. Nanti untuk distributif di tabel berikutnya. Nah, coba nanti anak-anak ibu semua kerjakan untuk nomor 2 sampai 4, ya. 2, 3, dan 4. Ini diisi semua, dibuat di buku catatan. Nanti difotokan, kemudian dikirim sama ibu. Kita lanjut. Nah, ini pengecekan sifat distributif pada perkalian, ya. Pengecekan sifat distributif pada perkalian. Sekarang kita lihat di sini B ditambah C. Ini nilai-nilainya sudah ada semua. B tambah C, A dikali B tambah C, dan seterusnya mungkin bisa dilihat, ya. Nah, ini kita isi sesuai dengan petunjuknya. B ditambah C, berarti di sini 5 ditambah 4. Ya, 5 tambah 4, ini adalah nilainya 9, ya.
Kemudian A dikali B tambah C. A-nya nilainya 1 ya, dikali B-nya 5 ditambah 4. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita selesaikan terlebih dahulu. Ini adalah 9. 9 dikali 1 juga hasilnya adalah 9. Kemudian A dikali B. Nah, 1 dikali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian A dikali C. 1 dikali 4. 1 dikali 4 juga hasilnya adalah 4. Nah, A dikali B. A dikali B di sini 5. Ya, sudah kita carikan ditambah A dikali C adalah 4. Nah, maka ini hasilnya adalah 9. Ini adalah sifat distributif atau penyebaran. Jadi A, ini dia ya. Ini dan ini. A dikali B, maaf, A dikali B tambah C itu sama dengan hasilnya A dikali B ditambah A dikali C. Ini dia ya. Kemudian kita lanjutkan. Oh ya, maaf, nanti tolong anak-anak ibu lanjutkan untuk nomor 2, 3, dan 4 ya. Ini ditulis di buku catatan, nanti difotokan juga sekalian sama yang tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Ya, jadi di sini ada betulnya juga seperti tadi nomor 1 sampai nomor 4 sudah ada nilainya. Kita tinggal mengisikan saja sesuai dengan petunjuknya ya. Jadi di sini adalah B dikurang C. Jadi B-nya 5, C-nya 4. Di sini 5 ya, dikurang 4. Nah, kemudian 5 dikurang 4 ini hasilnya adalah 1. Kemudian A1. Masukkan A1 dikali B dikurang C. Jadi ini adalah 5 dikurang 4. Ya. Nah, di sini 1 dikali 5 dikurang 4 juga 1. Ya, ini hasilnya 1. 1 dikali 1, 1. Kemudian A dikali B, ya, 1 dikali 5. 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Kemudian A dikali C, 1 dikali 4. Nah, ini hasilnya adalah 4. Kemudian kita lihat penyebarannya bagaimana. A dikali B. A dikali B di sini sudah ada nilainya adalah 5. Kemudian dikurang A dikali C adalah 4. Maka 5 dikurang 4 adalah 1. Jadi berarti sifat ini berlaku ya. Ini dia ya, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan ya. Nah, ini dia nilainya sama dengan 1. Nah, ini pembuktiannya. Anak-anak ibu silakan lanjutkan nomor 2, 3, dan 4. Buat di buku catatan. Baik. Nah, ibu lanjutkan ya. Perhatikan perkalian antara dua bilangan bulat tak nol, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Yang di sini adalah bilangan 1 positif, bilangan 2-nya positif, maka hasilnya adalah positif. Bilangan 1 positif, bilangan 2-nya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Bilangan 1 negatif, bilangan 2-nya positif, hasilnya adalah negatif. Nah, selanjutnya, bilangan 1-nya negatif, bilangan 2-nya negatif, hasilnya adalah positif. Jadi, kalau positif kali positif adalah positif, positif kali negatif negatif, negatif dikali positif negatif, negatif dikali negatif adalah positif. Mungkin bisa ini bisa seperti ini ya, bisa kita lihat penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini
terlihat positif, melaksanakan kemudian dikali positif lagi atau perintah berarti melaksanakan perintah Allah, maka dia orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah positif. Jadi di sini positif itu adalah yang baik, kemudian negatif ini adalah yang tidak baik. Kemudian melaksanakan positif dan larangan, melaksanakan larangan. Berarti dia itu tidak baik ya, karena larangan dilaksanakan. Nah, di sini adalah nilainya tidak bertakwa, jadi negatif. Nah, ini juga meninggalkan perintah Allah, maka tidak bertakwa, negatif. Jadi di sini juga hasilnya adalah negatif. Ya. Kemudian meninggalkan negatif dikali negatif atau meninggalkan larangan Allah, maka di sini adalah baik kan, meninggalkan larangan, ya larangan tidak dikerjakan atau meninggalkan larangan Allah, berarti ini adalah positif. Nah, seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita kembali dulu ke atas yang tadi. Nah, ini dia. Pengecekan hasil perkalian bilangan positif dengan negatif, ya. Jadi di sini A-nya 2, B 4, maka 2 dikali 4 8. 2 dikali 3 6, 2 dikali 2 4, 2 dikali 1. Berarti di sini adalah 2, 2 dikali 0, 0, ya, 2 dikali negatif 1. Nah, ini adalah negatif 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4. 2 dikali negatif 3, negatif 6. 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Nah, ini contohnya sudah Ibu kerjakan satu. Silakan anak ibu mengerjakan tabel 1.7 dan 1.8 ini dilengkapi ya. Baik, ini saja materi mengenai perkalian pada bilangan bulat. Selesaikan tugas-tugas yang sudah Ibu sampaikan, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Baik, semoga anak-anak Ibu semua sehat, jaga kesehatan di dalam masa pandemi ini. Kemudian kita doakan bersama semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dapat bertatap muka seperti biasanya ya. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.